Powernya dulu yang penting. Ibarat kata ini mesinnya. Ya. Apakah Anda sudah memiliki ya mobil diri Anda ini sudah memiliki mesin kron? Nah, pastikan partnya pertama mental, yang kedua konsisten dan persisten, dan yang ketiga adalah kreatif. Siapa yang punya tiga-tiganya? Boleh dong ya, untuk yang di Zoom angkat tangannya, dan bagi yang di YouTube boleh tiga jempol boleh. Wah. Nah, bagi Anda yang sudah memiliki mesin power ya, yang memiliki kekuatan kron, Anda layak dan pantas menjadi kron. Kurang satu, nggak persisten. Ya, powernya kurang. Oke? Ya. Bagi yang Anda di Zoom yang paham sampai di sini boleh angkat dua jempolnya. Oke, yang di YouTube yang paham boleh dong, ayo hujanin jempolnya boleh. Wah, oke. Luar biasa ya. Sudah tahu sekarang, mesinnya sudah tahu. Oke. Jadi kalau misalnya kita bicara mesin, mau bicara mobil, maka yang pertama untuk menciptakan sebuah mobil kron Formula 1 adalah nomor satu adalah mesinnya. Nah, yang kedua, berarti apa yang kedua? Yang kedua adalah sasisnya. Oke, ya sekarang kita akan bicarakan sasis. Ya, rangkanya atau tangga-tangganya ya, rangka seorang kron. Apa saja sih rangka seorang kron? Ya, berarti rangka ini ketika mobil Formula 1 ini berjalan, ini yang membuat dia akselerasinya itu stabil, yang membuat kecepatannya menjadi maksimal, yang menjadikannya lebih kuat, ya, yang menjadikan kita nanti juga memiliki sesuatu yang beda dengan mobil yang lain. Nah, sekarang kita akan bahas jadi 5 hal ini ya, 5 hal sasis ya, atau apa yang mau kita bicarakan ini yang saya sebut dengan Midas touch. Nah, Midas touch itu adalah sesuatu di mana apabila kita sentuh menjadi emas. Ya, kekuatan Midas, kekuatan diri kita. Setelah kita memiliki mesinnya, kemudian kita memiliki sasisnya. Dan ketika kita memiliki sasis yang lengkap, ini ada 5 poin ya, yang dihubungkan dengan 5 jari kita, ya, diwakilkan oleh 5 jari kita. Nah, jika kita punya 5-5-nya, kita akan memiliki kekuatan Midas. Tapi kalau kurang dari 1, ya kita nggak bakal dapat apa-apa. Oke, siap ya? Lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang pertama, kekuatan yang pertama adalah karakter. Ya, karakter. Karakter itu nomor 1. Orang yang karakternya rusak, walaupun powernya dahsyat, tapi karakternya rusak, maka dia menghancurkan dirinya sendiri. Apa sih karakter yang harus kita miliki? Yang pertama adalah optimis. Seorang kron, ya, seorang kron. Jadi saya sudah bilang bahwa Anda ini adalah kron kalau memiliki karakter-karakter yang saya sebutkan nanti ya. Yang pertama adalah optimis, selalu optimis. Ya, kondisi apapun, mau naik, mau turun, mau naik, mau turun, dia selalu optimis. Berbicara itu sesuatu yang hal yang menurut dia selalu mungkin. Ya, semuanya selalu mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Ini ya. Kalau orang lain bisa, pasti saya bisa. Karena dia makan nasi, saya makan nasi. Dia bisa makan burger, saya pun bisa makan burger. Nah, artinya sama-sama manusia, ketika ada orang yang bisa, saya pasti bisa. Nah, di kondisi pandemi ini bagaimana? Di kondisi pandemi ini banyak juga mitra-mitra TRI yang bisa naik posisi. Tetap bisa naik posisi. Tetap bisa achieve target.
Nah, kalau mereka bisa, kenapa saya tidak bisa? Saya harus bisa. Saya harus optimis. Yang pertama, optimis. Yang kedua, positif. Selalu berbicara hal-hal yang positif saja, yang baik-baik saja. Berbicara hal yang baik saja kepada mitra, ya, kepada tim, kepada siapa saja, bicara yang baik-baik saja. Yang kedua, melakukan hal yang baik-baik saja. Ini penting karena banyak orang menjalankan sebuah bisnis itu hancur bukan karena bisnisnya, tapi karena karakternya. Kalau karakternya sudah buruk, pesimis, kemudian dia negatif, ya, melakukan hal yang negatif, mengkhianati mitranya, ya, dengan cara apa namanya, misalnya diberikan tanggung jawab, dititipkan premi misalnya, tapi tidak disetorkan kepada CHR. Nah, ini adalah bentuk apa namanya, sesuatu yang negatif, kelakuan negatif. Mau pindah bisnis berjuta-juta kali pun, ya, yang katanya bisnis yang paling gampang di dunia pun, kalau karakternya buruk, dia pasti akan hancur. Percaya? Ya, sudah lihat buktinya? Sudah lihat orang-orangnya? Ya, kita sama-sama belajar. Jadi dalam bisnis kita belajar menjadi manusia yang benar. Ya, bukan hanya mencari uang, tapi kita belajar menjadi manusia yang benar. Manusia yang optimis dan manusia yang positif. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, fokus. Nah, fokus. Ya, saya akan cerita sedikit tentang fokus. Ya, jadi banyak orang berpikir bahwa fokus itu harus menjalankan satu saja. Jadi yang benar adalah fokus itu adalah memikirkan satu saja. Satu saja. Nah, ketika kita memikirkan satu saja, maka seluruh energi kita mayoritas untuk apa-apa yang kita fokuskan. Ini, ya, nggak usah khawatir. Bahkan ada orang-orang yang rela menutup pintu rezeki yang lain, ya, menutup pintu rezeki lain dan hanya mengharapkan satu pintu rezeki saja, dan pintu rezeki itu bisa dibilang, ya, bukan karena ini hanya sebagai contoh, ya, bukan menjelekkan sesuatu, ya, tapi ini sebagai contoh, ya. Contohnya tukang tambal ban, ya. Tukang tambal ban itu berarti dia menutup pintu rezeki yang lain dan dia mengharapkan rezeki hanya dari orang-orang yang terkena musibah. Apa? Banyak bocor, banyak kempes, ya. Tuh. Jadi akhirnya apa? Rezeki dibuka juga di situ, ya. Didatangalah orang-orang yang banyak kempes, banyak bocor. Makanya ketika ban kita kempes, ya, ban mobil, ban motor kita kempes, kemudian apa nama kejadian itu, maka kita berpikir, oh, mungkin kita ini akan menjadi berkah rezeki untuk orang lain. Ya, ada rezeki kita yang sebenarnya adalah haknya tukang tambal ban. Ya, ngisi angin ini loh, rezeki mereka. Hanya lewat kita. Ini jadi kesannya mengharapkan sebuah rezeki dari musibah orang lain. Tidak. Ya, hanya kesannya saja, tapi itu sudah sebuah siklus kehidupan. Sama, ada orang yang berprofesi jadi dokter dan dia fokus menjadi dokter dan dia tidak mau mengerjakan usaha lain, ya, kecuali menjadi dokter. Berdoa benar-benar agar diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak untuk menafkahi keluarganya. Otomatis pintu rezekinya dibuka. Datang orang sakit, ya kan? Gitu. Makanya kalau sakit jangan ngeluh. Siap, ya, bisa jadi, ya, sebagian dari rezeki kita adalah rezekinya para dokter. Ini yang lewat dari kita untuk mereka.
Ini ya kesannya negatif, tapi sebenarnya itu positif banget. Ya, itulah keadilan. Keadilan di dunia ini. Apalagi kok pekerjaannya tukang gali mayat, coba. Apa doanya coba? Bayangkan. Dia nggak mau kerjaan yang lain, ya hanya kerjanya gali kubur, bukan gali mayat. Aduh, sorry. Maaf, ya gali kubur. Bayangkan. Luar biasa. Ya, akhirnya apa? Makanya diberikan rezeki pula. Nah, apalagi Anda yang fokus untuk menjadi kron, yang tujuannya sangat mulia, yaitu ingin memperbaiki nasib, ingin memberikan hal yang terbaik untuk orang-orang yang Anda cintai. Anda fokus, Anda pikirkan, Anda doakan. Yakin ketika Anda fokus, Anda akan terbuka pintu rezeki, dan ketika Anda memilih pintu rezeki yaitu menjadi kron, berarti pintu rezekinya terbuka sangat lebar. Nah, ya, pintu rezekinya terbuka sangat lebar. Pasti akan dikirim rezeki kron, termasuk paketnya, yaitu cobaannya. Oke, ya, nanti bahas cobaan nanti deh, sesi berbeda, ya, itu satu sesi sendiri itu membahas cobaan rezeki kron. Ya, kita bahas dasar-dasarnya dulu. Kemudian yang ketiga, memiliki nilai lebih. Ya, Anda analisa deh. Ya, di Tria ini sudah banyak kron. Mereka memiliki karakter nilai lebih yang berbeda-beda. Ya, Pak Kuanca nilai lebihnya ini. Ya, Bang Afrial nilai lebihnya ini. Ya, Ko Asyang nilai lebihnya ini. Pak Raymond, ya, dan lain sebagainya. Memiliki nilai-nilai lebih tersendiri. Ya, memiliki pembeda-pembeda. Nah, Anda juga harus memiliki pembeda di antara orang biasa. Kalau Anda tidak memiliki pembeda, Anda akan menjadi orang yang biasa. Sedangkan rumus sukses adalah 5% orang sukses. Di bidang apapun, yang sukses cuma 5%. Yang menjadi orang biasa-biasa saja, itu berarti 95% menjadi orang biasa. Nah, kalau ingin menjadi seorang kron, berarti Anda menjadi bagian yang 5%. Nggak mau, Anda harus mencari pembeda. Pertama, pembeda apa? Pembeda actionnya. Ketika orang lain prospek sehari cuma 1 kali, ya konsisten, itu bagus. Tapi kron action sehari bisa puluhan kali dan itu konsisten, berarti beda. Ya, punya pembeda. Pak Sarno punya semangat luar biasa. Ya, walaupun dengan kondisi beliau sudah senior, ya, usianya sudah senior, tapi dia terus berjalan. Ya, unstoppable, terus berjalan, bahkan sampai sekarang terus berjalan. Presentasi terus. Ya, itu perbedaannya dengan orang yang sudah senior, ya, seusia beliau punya pembeda. Bang Afrial, ya luar biasa, itu juga ngototnya luar biasa ketika membangun bisnis, dan ketika memiliki sebuah impian, dia pasti kejar dan dia dapat. Ya, kejar jadi kron, dapat. Double kron, dapat. Dan terakhir apa? Pengen jago main golf, jago juga. Ya, luar biasa. Apa yang dia pengen ambil, pengen raih, dia dapat. Ini ya, dan kita belajar dengan kron-kron yang lain. Ini juga termasuk bahwa mereka punya pembeda, dan Anda harus punya pembeda di antara orang biasa yang lain. Apakah Anda punya? Ayo, ya, boleh dong ketik apa sih pembeda Anda dibanding orang biasa? Coba Anda analisa diri Anda sendiri dan temukan pembeda Anda. Dan boleh Anda tulis di komen, ya, baik di Zoom maupun di YouTube. Saya pembedanya apa ya dibanding orang biasa saja? Saya ngotot. Saya orangnya ngotot. Kalau misalnya ada sesuatu, saya pasti ingin dapat. Nah, itu. Apalagi, saya pembelajar. Saya pede, Pak, ya. Wah, luar biasa. Apalagi, pendekar bertangan satu. Wah, ini dia pembeda. Udah susah itu lawannya itu.
Ya, saya pembelajar, mau belajar, mau belajar, mau belajar. Apalagi saya pantang menyerah. Oke, luar biasa. Wow, ya. Oke, tepuk tangan buat Anda semua. 2 jempol buat Anda semua ya. Ternyata Anda memiliki midas yang ketiga. Jadi kalau yang pertama adalah karakter. Kalau karakter Anda bagus, maka Anda dapat jempol. Nah, ketika Anda fokus menjalankan bisnis 3i ini, maka Anda memiliki jempol ya dan telunjuk. Jadi seperti membidik. Nah, ke sana dah. Ya, bidik. Ya. Yang ketiga adalah pembeda. Anda harus punya pembeda. Jika Anda punya 3 ini, nah makanya saya kalau salam terakhir gini, punya 3 ini keluar, maka Anda punya sasis budi seorang pebisnis yang hebat. Punya sasis budi seorang kron. Ini 3 hal lagi. Nah yang keempat, lanjut. Nah yang keempat adalah koneksi. Berarti kalau bicara koneksi berarti konsepnya adalah silaturahmi. Kita punya koneksi yang baik kepada siapa saja. Ya, otomatis kalau kita orang yang karakternya Oppo ya, optimis, positif, kita harus memiliki buktinya kita memiliki koneksi yang baik. Koneksi kepada Allah ya, kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta dengan baik yang memberikan rezeki. Ya, terus yang kedua, koneksi kepada keluarga, kepada orang tua dan minta selalu doa dan dukungannya, koneksi dengan keluarga, minta doa dan dukungannya, kemudian koneksi kepada upline, minta doa dan dukungannya dan bimbingannya, kemudian koneksi yang baik kepada mitra-mitra, Anda fast respon, Anda sebagai sumber solusi buat mitra-mitra Anda, dan Anda selalu membimbing mereka untuk mencapai level-level di tangga jenjang berikutnya. Dan terakhir, Anda harus membuat koneksi kepada calon-calon mitra Anda. Ya, selalu berkomunikasi kepada calon mitra, kemudian menambah pertemanan. Koneksi itu seperti jala, terus diperluas. Insya Allah, ya, koneksi bagus, rezeki lancar. Ya, karena silaturahmi itu adalah salah satu simpul untuk membuka rezeki. Ya, kalau Anda sebagai leader susah dihubungi dengan dari Anda dihubungi dengan domain Anda susah. Anda slow respon, bisnis Anda terancam. Ya, Anda musuhan sama upline, bisnis Anda terancam. Ya, itu pasti ada aja masalahnya. Anda harus bisa berdamai dengan lingkungan, berdamai dengan upline, berdamai dengan downline. Nah, itu nggak usah cari bener dah, nggak usah cari menang. Itu berdamai saja, atas bawah berdamai ya. Ketika klop omongannya nyambungin, kalau nggak klop ya sudah diem. Ini kalau saya berdamai dengan upline, berdamai dengan downline, berdamai. Yang penting kita jalankan bisnis secara sistem. Ya ikuti aturan dan bekerja dengan aturan. Ini insya Allah bisnis kita aman, nggak bakal baperan. Oke, yang terakhir, yang terakhir adalah total action. Apa sih total action? Total action itu bukan action yang gila-gilaan, tidak. Ya, total action adalah melakukan action berdasarkan dream, impian Anda. Ya, kalau impian Anda menjadi kron, berarti pastikan bahwa Anda akan melakukan sesuatu action yang besar, karena Anda akan memiliki omset miliaran rupiah per bulan. Berarti actionnya besar. Tapi nggak usah khawatir, nggak dari awal Anda harus action yang besar. Lakukan action dari apa yang Anda bisa, dari hal yang terkecil, yang penting Anda bisa jalankan. Untuk pemula, ketika join di bisnis 3i, apa yang Anda bisa lakukan? Yang Anda bisa lakukan adalah dengan cara ikuti training. Ikuti training dulu, jangan langsung perang. Ibarat petinju, masuk ke sana dulu ya, belajar cara mukul ya, cara nendang ya. Anda tahu basicnya, kemudian berlatih, kemudian baru perang. Jangan langsung perang, training dulu. Apakah sekarang sudah ada online, training online
materinya sudah ada, Anda bisa pelajari di rumah itu seminggu juga kelar. Ya, basic bisnisnya Anda harus tahu. Ya, training dulu. Kemudian Anda mulai action dengan cara di-mentoring oleh leader, didampingi dengan leader. Ya, setelah mahir, Anda bisa mulai mengambil tanggung jawab untuk melakukan presentasi sendiri. Kemudian naik ke kelas leadership, Anda mulai mengatur tim, tapi dibantu ya, dimentori oleh leadernya. Ya, semakin paham, semakin mampu, semakin lepas-lepas, akhirnya nanti bisa mandiri. Kemudian berkembang menjadi kelas middle leadershipnya udah kelas menengah, kemudian sampai ke jadi top leader. Jadi step-stepnya itu yang soft. Anda harus pelan sampai mencapai posisi crown, tapi total action. Nah, oke. Jadi kita sekarang bicara kerangkanya, sasisnya. Tadi yang bagian pertama adalah mesin. Yang kedua adalah sasisnya. Nah, sekarang bagaimana sih langkah-langkah kita biar bisa menjadi crown? Wah, ini ya. Ini juga kita perlu. Jadi setelah tadi kita bicara mesin, yang kedua sasis, yang ketiga step-step. Ibarat kata ini transisinya, transisi untuk menjadi crown. Ada 3 transisi juga. Nah, ini serba 3 transisi agar kita bisa mencapai bisnis yang nantinya akan autopilot, menjadi seorang crown dan autopilot bisnisnya. Nah, ingin tahu? Penasaran?